Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Zulkiram. Dan saya Muhammad Turki Juhri. Di sini Ya. kita akan menjelaskan tentang pengertian energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sebuah energi yang tak bisa diganti dengan cara natural dalam tempo yang lebih cepat daripada waktu konsumsinya. Dalam KBBI, energi berarti kemampuan melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari dan tenaga lainnya. Contoh energi tak terbarukan paling sering ditemui saat ini adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, hingga batu bara. Karena sifatnya yang tak terbarukan, saat ini banyak pihak yang berlomba-lomba untuk mencari pengganti energi serupa tetapi terbarukan. Artinya penggunaan energi tersebut harus bisa ditekan setidaknya sampai ada energi pengganti sepadan yang lebih ramah alam dan bisa terbarukan. Waktu pembentukan sumber daya alam ini biasanya sangat lama, sampai jutaan tahun. Artinya sumber energi ini jadi tak terbarukan juga karena dalam pembentukannya sangat bergantung lingkungan dan keadaan geologi saat itu yang mungkin sudah tak bisa direplikasi saat ini. Mereka terbentuk dari sisa organisme purba dan terperangkap di dalam bumi sangat lama, sehingga energi ini juga kerap disebut dengan nama energi fosil. Sumber energi tersebut biasanya diambil dengan cara ditambang dan jumlahnya terbatas, bisa berkurang jika terus-terusan diambil dan digunakan. Beberapa sumber energi tak terbarukan itu ada 4. Yang pertama contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang ada di dalam lapisan bumi. Pengeboran lalu memompa keluar perlu dilakukan untuk mengambilnya. Minyak bumi terbentuk dari batuan, hewan, tumbuhan yang telah mati jutaan tahun, tertimbun lumpur dan terkubur di dalam tanah, di daratan maupun di dasar laut. Paling mudah, batuan membentuk minyak bumi berumur 1 juta tahun, sehingga tak mungkin untuk diperbarui dalam waktu dekat. Yang kedua itu gas alam. Gas alam seperti minyak bumi, gas alam atau gas bumi juga berada dalam lapisan perut bumi. Gas ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas atau biasa disebut PLTG untuk menghasilkan listrik di beberapa tempat. Selain itu, gas ini juga kemudian bisa dikemas dan kini digunakan untuk memasak dan keperluan rumah tangga lainnya. Gas bumi terdiri dari metana sebagian besarnya digunakan di dekat deposit minyak bumi di sawah permukaan tanah. Yang ketiga adalah batu bara. Batu bara berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur di bumi dari jutaan tahun yang lalu. Bahkan tercatat asal-usul batu bara dari makhluk hidup yang mati 100 sampai 400 juta tahun lalu bentuknya padat berwarna hitam seperti arang diambil dengan dilakukan penggalian. Batu bara digunakan untuk mesin uap dan kini masih banyak digunakan untuk membuat listrik di PLTU. Yang keempat, yaitu tenaga nuklir, adalah penggunaan terkendali reaksi nuklir guna menghasilkan energi panas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Penggunaan tenaga nuklir guna kepentingan manusia saat ini masih terbatas pada reaksi fisi nuklir dan peluruhan radioaktif karena ketergantungan nuklir pada uranium yang ditambang. Suatu unsur yang terbentuk sejak lama dan tidak mungkin dapat beregenerasi sendiri. Bentuk energi ini biasanya tidak memenuhi syarat sebagai energi terbarukan. Jadi, sekian yang bisa kami sampaikan untuk materi energi tak terbarukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi.